Inti perbedaan pendapat soal Blok Masela adalah masalah pengelolaan blok gas cair alam itu. Sudirman Said setuju dengan rekomendasi Potenan Partners untuk membangun kilang di tengah laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan kilang dibangun di darat. Mari kita simak data berikut ini. Ini versi dari Potenan Partners untuk Blok Masela yang dikerjakan kilang gas cair terapung, maksudnya di offshore. Kemudian penerimaan negara sekitar 51,7 miliar selama 24 tahun. Keuntungannya adalah 5 triliun per tahun. Nah, bagaimana dengan versi Pak Rizal? Skemanya onshore. Dibangun di darat kilangnya, pendapatan negara sekitar 39,5 selama 24 tahun. Keuntungannya bisa mengembangkan daerah Maluku bagian selatan. Saya boleh dikoreksi Pak Said Didu atau Mas Adi Marsardi kalau saya keliru dengan grafis ini. Saya nggak mau komentari angka ini karena semua asumsi. Asumsi, ya. Semua asumsi, dan saya biasanya kalau masih asumsi saya lebih, ini kan hasil Excel, ngapain kita bahas hasil Excel? Ini dua-duanya masih asumsi, jadi masih penghitungan di atas kertas, di atas kertas semua, nggak ada. Ya saya peneliti nggak bakalan pernah komentari karena ini asumsinya sangat berbeda. Bagi saya sih dua-duanya dua menteri ini ingin bahwa manfaat Masela itu sebesar-besarnya ke Maluku. Dua-duanya, presiden juga demikian. Kan? Nah, kalau saran saya sih udahlah. Kan ini belum masuk ke studi detail. Baru studi ini saja. Nah, masuk studi detail, dua-duanya di studi laut, studi darat, ke detail ya, jangan. Nah, karena studi detail dilakukan oleh? Ya kalau kan pasti investor kan maunya studi detail di laut. Kalau memang pemerintah mau ya studi detail di darat, pakai APBN. Baru bisa ketemu. Kalau masih asumsi memperdebatkan angka-angka yang saya nggak pernah. Tapi ngomong-ngomong ini diperdebatkan nggak di kabinet sidang? Diperdebatkan. Dan saya ini katakan, pada saat kan dua konsep diceritakan Pak Sudirman Said ke saya, dua konsep dimajukan, termasuk Pak Rizal Ramli kedua. Pak Presiden minta semua diam, jangan ada yang bicara lagi di luar. Jangan ada bicara lagi di luar, biarkan saya mengambil keputusan karena input sudah cukup. Tahu-tahu kan keluar angka nggak tahu angka dari mana keluar. Nah, padahal sudah dilarang mengeluarkan, semua hasil sidang kabinet itu tidak boleh lagi ada bicara, dan bahkan menyuruh orang lain bicara pun dilarang oleh Presiden. Kalau begitu intinya adalah kalau sudah begini studilah, studi masing-masing kemungkinan itu. Mas Adi bagaimana? Saya kira ini benar ya, harus ada studi yang netral. Netral. Kita punya banyak ahli di ITB itu, sarangnya gudangnya ahli-ahli soal beginian, dan mereka juga sebagian sudah melakukan studi dan hasilnya juga bagus. Yang Fortega itu ya, untuk bangsa Indonesia kan semuanya itu. Saya melihatnya gini, prinsipnya konstitusi apa enggak. Jadi kalau sesuai dengan konstitusi kemudian baru dijabarkan. Apakah kemudian kalau kita bikin offshore itu di luar konstitusi? Itu kemungkinan perkembangannya tidak sesuai dengan konstitusi. Kan kalau kita lihat nih, misalnya offshore nih, ada tangki yang besar sekali di laut. Bagaimana melibatkan masyarakat di situ? Karena tapi kan itu bukan berarti tidak konstitusional gitu kan, dua-duanya konstitusional gitu kan, persoalannya. Enggak juga. Itu manfaatnya di mana kan menurut konstitusi itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sedangkan kalau di offshore dengan tangki begitu, kita punya pengalaman banyak sekali, Mbak, bagaimana mereka tuh menyolong-nyolong kekayaan alam kita. Contoh nih soal Freeport, 50 tahun dieksplorasi habis-habisan. Saya sih sulit membayangkan bahwa ada studi yang netral. Semua studi itu punya kepentingan, punya visi yang beda. Ya, kalau begitu apa yang kemudian dilakukan? Saya mau ambil contoh kasus Lapindo ya. Letusan lumpur Lapindo itu ada yang ini sebagai mat volcano, ada ini yang akibat drilling segala macam. Kalau ini artinya apa? Ya kita harus memahami studi itu dengan latar belakang siapa yang melakukan penelitian gitu kan. Harus ke situ, harus ke latar belakangnya. Siapa si peneliti itu? Apa maunya? Jelas. Siapa yang mesan? Nanti pesanannya Pak Dirman akan beda dengan pesanannya Pak Rizal. Saya yakin itu. Artinya begini, mestinya kedua pemimpin ini duduk satu meja, selesaikan deh ini.
Jangan ini dibawa ke ranah publik. Itu saja yang menjadi orang jadi jengah kan ini karena ini jadi rame di publik. Yang masyarakat mungkin tidak dilibatkan hal-hal yang sangat teknis seperti ini. Ini sangat teknis loh ya. Sangat teknis. Nggak perlu deh melibatkan diskusi publik. Itu saja. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat bagaimana perdebatannya di publik. Salah satu contohnya apa kemudian dikatakan oleh Pak SS dan kemudian apa kemudian yang dikatakan oleh Pak RR. Nah, pilihan-pilihan ini harus dibahas secara teliti dan komprehensif supaya betul-betul menguntungkan Indonesia. Kalau kita mau bangun floating, biayanya itu kira-kira 19,3 miliar dolar. Kalau bangun pipa, bisa lebih murah. Pipanya itu kita bikin pipa berapa kilometer sampai Pulau Aru? 600 kilometer. Jadi dari lokasi ditemukannya gas, kita bangun pipa ke Aru. Manfaatnya apa? Akan terjadi pengembangan wilayah Pulau Aru. Oh, kalau yang saya maksud tidak saja menghambat soal masalah. Coba Anda bayangkan dari mulai listrik dikomentari dihambat ya. Kemudian DKE dikomentari dihambat, bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang masalah. Jadi itu makanya saya disuruh kok malah kolega yang menghambat. Tapi sampai sini aja jangan dikembangkan. Saya tidak ke sebelah kanan, saya mungkin ke Mbak Siti Zuhro saja. Saya berpikir gini, jangan sampai masyarakat kemudian lama-lama jengah gitu ya, enak lihat karena ini bisa mengurangi legitimasi. Ini baru contoh saja soalnya ya. Betul. Ini bisa dengan perkembangan ini akan jelek ya. Tentunya akan mengurangi legitimasinya Pak Jokowi. Oleh karena itu harus dibedakan dua hal. Satu masalah prinsip. Prinsip yang disebutkan Mas Adi tadi yaitu bahwa semuanya harus mengacu pada konstitusi. Tidak ada yang dilanggar. Kalau konstitusi yang diaju, insya Allah oke. Lalu harus ada leadership yang betul-betul gitu ya hadir dalam hal ini. Jadi karena para menteri ini adalah pembantu presiden gitu ya, ujung-ujungnya presiden yang harus menentukan. Kalau kemudian keputusan tertinggi presiden. Iya, kalau kemudian diketok palu, dua pihak ini masih akan Pak Jokowi yang menentukan pasti oke kan gitu. Tapi begini, menurut undang-undang itu kewenangannya Kementerian SDM. Oke. Jadi kalau Sudirman Said yakin floating lebih bagus, putuskan aja. Nah ini kan kelihatannya begitu kita kritik mulai ragu, kemudian menyerahkan keputusannya kepada presiden, sehingga nanti kalau salah nih presiden yang salah bukan gua. Ini kan cara-cara yang nggak fair. Benar. Jadi kemampuan Menko ini nggak bisa mematahkan keputusan Menteri SDM. Gini, mungkin supaya clear ya. Jadi selalu karena ini masalah strategis, walaupun pada saat itu 2 hari sebelum batas Oktober, Pak Dirman mau tanda tangan, sudah di meja beliau. Tapi ini masalah strategis, masalah sangat strategis, dan Pak Riza Ramli bicara, maka menghadap beliau ke presiden. Itu pembantu yang baik. Menghadap dan tolong perhatikan kajian itu. Bikinlah kajian, disepakati memakai konsultan independen. Apa tadi, Poten dan Partners. Ya, karena sebenarnya nggak perlu apa-apa lagi seperti Pak Mali Masari dikatakan. Tapi keluar lagi studi lain. Beda lagi studi sebelumnya. Studi sebelumnya tuh 600 kilo, beda lagi karena di situ nggak bisa membantah punyanya SKK Migas, maka bikin studi lain tuh menandingi Poten dan Partners. Nah, disidang-kabinetkan lagi lah masalah ini, dan di situ presiden sudah betul-betul meminta. Putusan terakhir dari presiden apa? Menunggu keputusan saya, gitu kan? Dia masih mencari, karena pada saat masih mencari yang terbaik. Semua sidang, peserta sidang itu menyepakati bahwa ini sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan rakyat Maluku. Bahkan Gubernur Maluku menyatakan apapun keputusannya, yang penting ini proyek ini segera, karena rakyat Maluku butuh betul masuknya dana besar untuk pengembangan Maluku. Jadi saya pikir tujuannya sama. Kalau tujuannya sama, berarti kan tinggal caranya yang tadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau tidak salah ada press release dari Menko Maritim bahwa presiden sudah setuju di onshore. Pemerintah itu? Waktu saya cek, itu klaim atau memang setuju? Enggak, pemerintah punya punya keinginan untuk di darat. Karena studi-studinya memang sudah ke darat. Pemerintah. Okay. Artinya memang itu sudah diputuskan untuk kemudian di darat.
kecenderungannya kan begitu, kayak seperti yang disampaikan oleh Presiden sendiri bahwa ini harus menjadikan multiplier effect untuk masyarakat Maluku. Nah ini multiplier effect itu nggak ada lain kecuali di darat. Apakah Presiden sudah memutuskan bahwa akhirnya itu, ya Presiden artinya pemerintah kan, akhirnya di darat gitu? Enggak, ini keputusan ini bukan keputusan Presiden loh. Oh bukan keputusan Presiden. Yang memutuskan ini Menteri SDM. Jadi sepanjang Menteri Tapi SDM, kalau Pak Said Didu bilang belum ini. enggak, jadi sepanjang Menteri SDM belum memutuskan tidak keputusan karena Presiden tidak memutuskan. Oh jadi memang belum ada putusan antara jadi mau onshore yang atau offshore. membuat kaget kami dari Kementerian SDM, tahu-tahu ada pengumuman dari resmi loh, dari Kementerian Kemaritiman resmi menyatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan. Semua kita terkaget. Sampai kami semua mencari informasi, siapa tahu memang Presiden sudah memutuskan. Oke. Ternyata karena keputusannya itu yang tanda tangan POD itu Menteri SDM, bukan siapa-siapa. Tapi kok yang menandatangani itu di Kuningan, yang memutuskan di Tamrin. Nah kita cek siapa tahu pusatnya Kuningan Tamrin memutuskan. Apakah ESDM bertanya juga kepada Menko Maritim? Kenapa? Apakah ESDM bertanya ke Kementerian Koordinator Maritim? Ini kan pemerintah yang kita pandang adalah Presiden. Oke. Nah kita ceklah. Sudah dicek ke Presiden dan ternyata belum. Di sana juga tambah kaget lagi, kok pemerintah mana yang mengumumkan gitu. Oke. Iya. Pertanyaan kadang-kadang, kenapa sih ini Kementerian SDM nggak tanya ke Menko Maritim gitu kan? Ini pertanyaan yang sangat awam tadi. Jawabannya sudah jelas sebenarnya, karena lagi berantem kan gitu kan. Kita lihat apa ketegasan Presiden. The Headlines akan kembali selepas jeda berikut.